Halo teman-teman semuanya, Adi Sarsawan di sini dan selamat datang di Teras Gadget. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas salah satu smartphone second lagi ya, karena kita memang suka bermain smartphone second. Jadi kali ini kita mau ngebahas salah satu smartphone second dari Sony. Ini adalah Sony Xperia XZ3 yang saya beli di harga 2,5 juta dan smartphone ini sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 bulanan. Seperti apa reviewnya? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya untuk dukung channel ini supaya semakin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi menarik seputaran gadget dan teknologi. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita ngomongin soal harga dari smartphone ini ya. Jadi Sony Xperia XZ3 ini dulu saya beli di harga 2,5 jutaan. Itu pun kita dapatnya yang batangan ya. Jadi hanya dapat HP saja tanpa charger dan tanpa kotak. Nah sekarang saya cek di marketplace, harganya itu ada yang jual di harga 1.900.000-an. So cepat sekali turunnya ya. Baru sekitar 3 bulan sudah turun 500 sampai 600 ribuan. So itu gila sih. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, yang kedua kita ngomongin soal desain dari smartphone ini ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal desain dari Sony Xperia XZ ini ya, menurut saya pribadi desainnya itu sangat mewah sekali ya. Kenapa? Karena dia memiliki layar yang melengkung di bagian depannya. Dengan begitu, smartphone ini kelihatan sangat elegan, mewah, dan keren banget ya. Nah, ngomongin soal layar dari smartphone ini, dia memiliki layar berukuran 6 inci dengan panel OLED ya, yang beresolusi 1440 pixel x 2880 pixel dengan aspek rasio 18:9 dan memiliki kerapatan pixel sebesar 537 ppi. Nah, layarnya ini juga memiliki warna yang sangat bagus ya. Jadi kalau seandainya kita pakai nonton video ataupun mungkin sekedar bermain game, layarnya ini masih menampilkan gambar atau kualitas gambar yang sangat baik ya. Kemudian untuk desainnya sendiri ya, smartphone ini memiliki desain bagian depan, dia masih memiliki jidat dan dagu di bagian depan dari smartphone ini, tapi jidat dan dagunya ini nggak terlalu besar ya, jadi nggak terlalu mengganggu. Dan dengan layar 6 inci kemudian ada dagu dan jidat di smartphone ini membuat dimensi dari smartphone ini berukuran 15 cm kali 7,3 cm ya. So cukup besar ya untuk smartphone dengan layar berukuran 6 inci. Kemudian untuk proteksinya sendiri ya, dia sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 ya untuk layar bagian depannya. Nah, kemudian kita ngomongin desain belakang dari smartphone ini. Ini yang membuat saya sedikit perlu adaptasi ya, karena memang bentuk desain belakang dari smartphone ini yang agak sedikit aneh ya, terutama untuk desain kameranya ya dan desain sensor sidik jarinya. Jadi kameranya itu agak sedikit ke tengah ya dibandingkan dengan smartphone lain yang beredar di pasaran, dan sensor sidik jarinya tepat ada di tengah-tengah desain belakang dari smartphone ini. Jadi karena kebiasaan yang menggunakan smartphone biasa dengan sensor sidik jari yang nggak terlalu ke tengah, jadi kalau kita mau tekan sensor sidik jarinya, nggak sengaja bakal nyentuh kamera dari smartphone ini. Itu sih membuat kameranya jadi kotor ya. Jadi ini adalah salah satu kekurangan ya menurut saya pribadi. Simpel sih memang posisi yang sedikit berubah, tapi ya harus perlu adaptasi untuk membiasakan diri. Jadi kalau nggak biasa, modul kameranya bakal ketekan dan itu akan membuat kameranya menjadi kotor. Jadi harus dibersihkan lagi. Nah ini ya yang sedikit mengganggu menurut saya pribadi untuk desainnya. Overall sih bagus ya, kecuali desain belakang dari smartphone ini. Nah untuk di feel genggaman ya dari smartphone ini, karena layar depannya melengkung, smartphone ini terasa sangat nyaman ya untuk dipegang. Dan feel flagship dari smartphone ini sangat terasa banget, mewah banget, dan nggak kerasa kita megang HP atau smartphone dengan harga 2,5 jutaan. Ya mungkin satu kekurangannya ya itu ya, posisi sidik jari dan posisi kamera belakang dari smartphone ini. Oke, kemudian
yang ketiga kita ngomongin soal performa dari smartphone ini ya. Smartphone yang rilis di tahun 2018, apakah masih worth it di tahun 2021 sekarang ini ya? Nah, kalau kita ngomongin soal performanya, jadi Sony Xperia XZ3 ini memiliki prosesor Snapdragon 845 ya, yang sudah menggunakan pabrikasi 10 nanometer. Kemudian dia dilengkapi dengan GPU Adreno 630 dengan dikombinasikan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB. Nah, kalau misalnya kita ngomongin storage-nya ya, atau memorinya itu yang berkapasitas 64GB, kalau menurut saya pribadi di harga 2,5 jutaan dan sekarang ada yang jual 1,8 sih masih worth it ya, karena smartphone ini juga memiliki slot micro SD, jadi bisa kita tambah untuk memorinya. Nah, kemudian ngomongin performance ya. Jadi smartphone ini saya sudah tes dengan Antutu Benchmark dan smartphone ini mendapat skor di 270 ribuan untuk skor Antutu Benchmarknya ya. Kemudian kalau kita coba main PUBG Mobile di smartphone ini ya, kita dapat di settingan HDR Ultra ya, dengan gameplay yang sangat lancar ya, jadi nyaman buat dimainin di smartphone ini untuk PUBG Mobile-nya. Dan kemudian untuk game LOL atau League of Legends juga dapat berjalan dengan lancar ya, dengan kualitas gambar yang sangat bagus ya. Jadi smartphone ini, Sony Xperia XZ ini sih menurut saya pribadi masih playable di tahun 2021, atau masih bisa bersaing dengan smartphone kekinian ya, khususnya di bagian performance ya, karena memang smartphone ini memiliki performance yang sangat baik ya untuk harga 2 jutaan. Oke, kemudian kita ngomongin soal kamera dari smartphone ini ya. Jadi Sony Xperia XZ ini memiliki single kamera ya di bagian belakangnya yang beresolusi 19 megapiksel dengan f2.0, dan apakah kualitasnya bagus ya dibandingkan dengan smartphone sekarang yang memiliki lebih dari satu kamera. Dan untuk hasil foto dan video dari smartphone ini silakan dinilai sendiri ya. Ini untuk hasil bokeh dari smartphone ini ya. Dan menurut saya pribadi sih untuk bokehnya ya, atau mode fotonya itu lumayan sangat rapi ya, untuk bokeh di bagian belakang dari objek utama foto dari smartphone ini ya. Hasilnya cukup rapi untuk smartphone dengan single kamera ya. Kemudian untuk mode autonya di kondisi yang cukup cahaya sih hasilnya cukup bagus ya, detailnya dapet dan warnanya juga lumayan ya, lumayan bagus. Kemudian kalau seandainya di kondisi yang sedikit cahaya atau low light ya, emang hasilnya cukup noise ya. Kemudian untuk videonya ya di resolusi 1080p, ini kualitas videonya sangat bagus ya untuk stabilisasinya ya, jadi videonya sangat labil. Dan untuk warnanya sendiri cukup tajam ya di kondisi yang cukup cahaya ya, untuk video dari smartphone ini. Kemudian salah satu fitur yang sangat menarik adalah fitur video slow-mo 960 fps ya. Jadi ini adalah salah satu fitur yang cukup menarik untuk dicoba ya. Dan ini beberapa hasil video slow-mo-nya ya dengan fps 960. Tapi memang karena ini slow-mo, jadi kita harus mencari lokasi yang cukup cahaya ya untuk memperoleh hasil video yang bagus ya. Oke, kemudian kita ngomongin soal baterai dari smartphone ini ya. Jadi Sony Xperia XZ ini memiliki baterai berkapasitas 3300 mAh ya, dengan
fitur fast charging ya, 18 watt. Dan untuk screen on time-nya saya dapetin di angka 4 jaman ya. Nah, karena ini adalah smartphone batangan ya, jadi saya beli tanpa kelengkapan aksesoris charger dan sebagainya. Jadi untuk pengecasannya saya coba menggunakan charger yang saya dapat di LG P50 ThinQ saya, yang notabene adalah itu charger yang dalam tanda kutip KW ya, bukan charger aslinya. Dan untuk kecepatan pengisian dayanya ya di Sony Xperia XZ ini, untuk penuh itu ya dari 0 itu sekitar 1,5 jam untuk pengisian daya dari smartphone ini. Jadi dari 0 sampai 100% itu kita perlu sekitar 1,5 jam supaya smartphone ini bisa terisi penuh. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin untuk penggunaan sehari-hari ya, jadi ya sekitar browsing dan bersosial media tanpa bermain game, smartphone ini mampu bertahan sekitar 9 sampai 11 jam ya untuk daya tahan dari smartphone ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya ya, menurut saya pribadi dengan harga 2,5 jutaan saya beli kemarin, dan sekarang ini di marketplace itu harganya di 1,8 juta, 1,9 juta. Smartphone ini menurut saya masih sangat worth it ya untuk dibeli, melihat desain dari smartphone ini yang sangat mewah dan sangat elegan. Jadi menurut saya pribadi, buat teman-teman yang mungkin cari smartphone dengan desain mewah, ini adalah salah satu smartphone recommended buat teman-teman. Dan satu lagi, melihat performanya juga sangat bagus ya, dengan prosesor Snapdragon 845 di tahun 2021 ini masih bisa menjalankan game-game berat seperti PUBG Mobile ataupun League of Legends. Kemudian kalau masalah kamera sih menurut saya masih bisa diadu ya dengan smartphone harga 2 jutaan ya, pastinya masih bisa memberikan kualitas gambar, video, dan foto yang sangat bagus untuk di kelas 2 jutaan ya. Dan yang paling penting, kalau seandainya kita beli smartphone ini, kita dapat smartphone dengan fitur slow-mo atau slow motion 960 fps. Itu adalah salah satu fitur yang sulit dicari untuk smartphone dengan harga 2 jutaan ya, khususnya smartphone baru sekarang ini. Tetapi ada beberapa kekurangan ya di smartphone ini kalau menurut saya pribadi. Satu itu desain kamera dan sensor sidik jari yang ada di belakang itu yang terlalu ke tengah, yaitu sangat mengganggu. Walaupun ya perlu adaptasi, tapi ya adaptasinya cukup lama ya untuk membiasakan diri menyentuh sidik jari yang agak ke tengah. Kemudian yang kedua yang pasti ya layanan after sale dari smartphone ini. Jadi layanan service centernya nggak ada. Jadi ya kalau terjadi apa-apa dengan smartphone-nya ya ditanggung resikonya sendiri ya. Jadi itu sih beberapa kesimpulan menurut saya pribadi. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. So segitu dulu ya video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.